Apa tujuan Allah menciptakan manusia? Menurut Kejadian pasal 1 ayat 27. Pas ya, cantik ya, pas ya. Oke. Soal kedua, sebutkan hukum Taurat yang ketiga. Sebutkan urutan penciptaan dari pertama sampai yang ketujuh. Pada hari pertama bumi masih terlihat kosong. Pada hari pertama Tuhan menciptakan langit dan bumi, dan pada hari kedua Tuhan menciptakan Ulangi, tenang ya. Mungkin bisa dikasih mic. biar jelas. Biar jelas Nina ya, tahu lah biar jelas ya. Coba ulangi dari hari pertama. Tuhan menciptakan langit dan bumi. Hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Hari ketiga Tuhan menciptakan terang dan gelap. Dan pada hari keempat Tuhan menciptakan segala pada hari pertama Tuhan menciptakan langit dan bumi. Pada hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Pada hari ketiga Tuhan menciptakan gelap, terang dan gelap. Pada hari keempat Tuhan menciptakan tumbuhan. Pada hari keempat Tuhan menciptakan segala makhluk hidup, segala binatang-binatang atau makhluk hidup. Pada hari yang kelima Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Pada hari yang keenam Tuhan menciptakan manusia, dan pada hari yang ketujuh Tuhan balik istirahat. Diulangi nanti setelah yang lain ujian ya. Soal terakhir, sebutkan apa bukti bahwa Yesus adalah Allah yang sejati. Tinggal kelas. Bahwa Yesus adalah, sebutkan 3 yang menggambarkan bahwa Yesus adalah Allah sejati. Pertama, Tuhan membangkitkan orang, Tuhan bisa membangkitkan orang yang mati. Yang kedua, Tuhan mengadakan pembukaan mujizat. Yang ketiga, Tuhan bisa marah ketika yang membuktikan bahwa dia adalah Allah. Satu lagi. Oke. Kurang 1 ya. Hukum Taurat ke-8. Hukum Taurat ke-8. jangan mencuri. Oke. Sebutkan dengan katekisasi. Katekisasi berasal dari bahasa Yunani, artinya pelajaran kepada siapa saja yang mau menerima dan yang menguatkan iman Kristen. Ulangi sekali lagi kalimat, tenang jawabnya. Katekisasi berasal dari bahasa Yunani, artinya kepada siapa saja yang mau pelajaran, kepada siapa saja yang mau
yang mau menguatkan iman dan Kristen. Yang mau menerima dan mengakui iman Kristen. Ya, soal terakhir, sebutkan pengakuan iman rasuli. Baik, pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Juru Selamat kita, yang ditanggung dari darah anak Maria, yang menderita di bawah pemerintah di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup kekal. Amin. Lengkap ya? Perbaiki lagi nanti. Oke, silakan mundur. Sekarang Putri. Jadi Allah menyatakan dirinya kepada manusia itu dengan 2 cara. Yang pertama pernyataan umum dan pernyataan khusus. Jadi di sini saya akan menjawab yang pertama, pernyataan umum. Jadi pernyataan umum itu ada 2. Allah sebagai pencipta. Di mana Allah sebagai pencipta itu Allah menyatakan dirinya kepada dengan ciptaannya, itu dari Mazmur pasal 19 ayat 1 sampai 7. Dan yang kedua, Allah menyatakan dirinya dengan suara hati manusia, itu dari Ibrani pasal 3 ayat 11. Nah, sekarang saya akan menjawab itu dari pernyataan khusus. Itu ada 3. Yang pertama, Allah menyatakan dirinya melalui perbuatannya, melalui sejarah. Dan yang kedua, Allah menyatakan dirinya melalui firman-Nya, itu dari Keluaran pasal 20. Dan yang terakhir, Allah menyatakan dirinya melalui dirinya dalam diri Yesus Kristus, itu dari Yohanes. Sebutkan hukum Taurat ke-10. Jangan mengingini milik sesamamu. Yang ke-10 bisa lebih lengkap. Jangan mengingini milik sesamamu, atau hambanya laki-laki, atau istrinya, atau hambanya laki-laki, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Sebutkan bukti bahwa Yesus itu adalah manusia. Bukti bahwa Yesus itu adalah manusia, Yesus bisa marah pada saat bait suci Allah dijadikan tempat penjualan. Dan yang kedua, Allah sedih di mana saat menjelang penyembahan. Yang ketiga, Allah makan dan minum pada saat bersama-sama dengan muridnya. Dan yang terakhir, Allah lelah saat melakukan mukjizat. Soal terakhir, sebutkan 3 pembagian pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa, itu Putra dan Roh Kudus. Aku percaya kepada Allah Bapa yang 3 pembagian dari pengakuan iman rasul. Dibagi menjadi 3 bagian. Apa saja bagian pertama? 3 bagian pengakuan iman rasul. Kepada itu Allah Bapa, aku percaya kepada Allah Bapa. Oke, silakan mundur. Pada hari yang kedua Allah menciptakan cakrawala. Pada hari yang ketiga Allah menciptakan pertumbuhan. Pada hari yang keempat Allah menciptakan benda-benda penerak. Pada hari yang kelima Allah menciptakan binatang-binatang yang ada di lautan, daratan, dan burung-burung di atas udara, baik itu binatang liar maupun binatang ternak. Dan pada hari yang keenam Allah menciptakan manusia. Dan pada hari yang ketujuh Allah menguduskan semuanya itu yang sebenarnya. Oke, hari pertama tadi salah. Yang berikutnya, sebutkan hukum Taurat yang ketiga. Jangan menyebut nama Allahmu dengan sembarangan. Sebutkan pembagian jumlah kitab PL dan kitab PB.
Jumlah kitab Perjanjian Lama 29 dan Perjanjian Baru 39. salah. Soal terakhir, sebutkan akibat dosa khusus kepada Adam. Khusus kepada Adam, dosa yang akibat dosa Adam. Adam Oke, mundur. Tiga pembagian kitab Perjanjian Lama. Sebutkan ciptaan. Urutan penciptaan, pada hari pertama Allah menciptakan terang, pada hari yang kedua Allah menciptakan cakrawala, pada hari yang ketiga Allah menciptakan benda-benda penerang, pada hari yang ketiga Allah menciptakan. Ulangi. Hari pertama Allah menciptakan terang, pada hari yang kedua Allah menciptakan cakrawala, pada hari yang ketiga Allah menciptakan benda-benda penerang, pada hari yang ketiga Allah menciptakan keempat Allah menciptakan segala jenis binatang, pada hari yang kelima Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, pada hari yang keenam Allah menciptakan manusia, pada hari yang ketujuh Allah beristirahat. Oke, yang berikutnya sebutkan apa bukti bahwa Yesus itu adalah manusia. Bukti bahwa Yesus adalah manusia yaitu dia bisa merasakan sedih, merasakan marah, merasakan haus dan lapar. Sebutkan pencobaan apa yang dialami Yesus di padang bukit. Pencobaan yang dialami Yesus di padang gurun yaitu tentang pencobaan iblis yang mengatakan bahwa ubahlah batu menjadi roti. Dan selanjutnya adalah engkau adalah anak Allah, maka jatuhlah ke bawah, maka Tuhan akan menolongmu. Lihatlah semua yang ada di sini, sembahlah aku maka itu akan menjadi milikmu. Oke, silakan dulu. Apa guna Roh Kudus bagi kita? Ada yang bisa bantu? Apa guna Roh Kudus? Silakan Putri. Oke. Iya. Soal selanjutnya, Deon. Apa akibat dosa yang dialami oleh ular? Dia akan berjalan dengan perut. Lalu apa lagi? Apa yang menjadi makanannya? Engkau akan berjalan dengan perutmu, debu tanah akan menjadi makananmu, dan engkau akan mematok tumit manusia. Ya, kurang lengkap ya. Yang selanjutnya, apa perbedaan
ketika Allah menciptakan manusia dengan makhluk yang lain? Kalau menciptakan manusia Bu, ada dia menciptakan hidup, bisa bernafas, habis itu bisa. Oke, soal selanjutnya, sebutkan isi hukum Taurat yang ke-7. Jangan berzina. Sebutkan apa yang Tuhan ciptakan pada hari yang pertama. Pada hari yang pertama. Apa yang Tuhan ciptakan pada hari pertama? Sebutkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan. Lengkap. Aku percaya kepada Tuhan Maha Kuasa, langit dan bumi. Oke, silakan mundur. Adalah pengakuan kita atau iman kita yang akan diumumkan kepada semua umat Kristen. Apakah kesimpulan dari apakah pengakuan iman rasuli? Kesimpulan dari apakah pengakuan iman rasuli? Oke. Perbedaan di waktu manusia diciptakan dengan penciptaan makhluk yang lain. Perbedaannya, kalau makhluk lain Tuhan hanya berfirman, sedangkan kalau manusia Tuhan langsung menyerupai dengan wajahnya atau dengan bentuk wajahnya sendiri. Bisa diperbaiki yang kedua? Dengan apa Tuhan menciptakan manusia? Dengan tangannya sendiri. Oke. Jadi yang jelas, kalau makhluk lain dia ciptakan dengan firman, tapi kalau manusia dia menciptakan, membentuk dari debu tanah dengan tangannya sendiri, ya, dan bahkan nafas hidup langsung dari hidupnya. Apa kesimpulan dari seluruh hukum Taurat? Kesimpulannya, hukum 1 sampai hukum 4 ini mengarah kepada Tuhan, hukum 5 sampai 10 ini mengarah kepada sesama manusia. Menurut Tuhan Yesus, kesimpulan hukum Taurat itu apa? Yang hukum kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kurang lengkap. Kesimpulan dari hukum Taurat. Oke. Sebutkan untuk menebus dosa manusia. Untuk menebus dosa manusia. Selanjutnya, sebutkan 3 pembagian pengakuan iman rasul. Yang pertama tentang Allah Bapa Pencipta, yang kedua tentang Allah Anak, yang ketiga tentang Roh Kudus. Oke, good. Silakan mundur. Sebutkan pembagian dari kitab Perjanjian Lama. Sebutkan pembagian dari kitab Perjanjian Lama. Terbagi berapa? 3. Oke, lanjut, next. Sebutkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, pengampunan dosa Ulangi dari Roh Kudus. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. minus pengampunan dosa ya. Sebutkan ke-10 hukum Taurat. Yang pertama, akulah Tuhan Pakai Allah. mic-nya. Bagus Pak. Halo? Yang pertama, akulah Tuhan Allahmu yang ada padamu Allah di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat patung menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau di bawah di bumi atau di air di bawah bumi. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Keempat, ingatlah dan teruskan hari Sabat. Kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keenam, jangan benci, jangan membunuh, jangan berzina, kedelapan jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10, jangan menginginkan rumah sesamamu atau istrinya atau membayar laki-laki atau perempuan atau keledanya atau semua yang dimiliki sesama.